Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas berkenaan dengan setup MHV atau market hilang volume, dan kali ini kita akan bahas lebih detail MHV dan cara memvalidkan setup MHV ya. Beberapa hari yang lalu kita sudah pernah membahas tentang Extreme dan cara memvalidkan Extreme. Maka di kesempatan ini kita akan membahas tentang MHV dan cara memvalidkan MHV secara multiple time frame ya. Oke, mungkin teman-teman kalau join di channel Mimin, teman-teman sudah mendapatkan ya yang namanya PDF ini ya, yang BBMA Oma Ali yang lengkap ini. Ini sudah dibahas dari nol de Cikgu Oma Ali ya. Teman-teman yang belum mendapatkan boleh ambil di channel Mimin ya. Namun di kesempatan ini kita akan membahas tentang MHV ya, karena sebelumnya kita sudah membahas Extreme dan cara memvalidkannya. Dan di video kali ini kita akan membahas atau mengkhususkan tentang market hilang volume, yaitu lebih ke cara memvalidkannya berkenaan dengan MHV ya. Oke, sebelum kita bahas tentang cara memvalidkannya, langkah lebih bagus kita mengenal dulu ya ciri-ciri daripada MHV ya. Yang mana MHV merupakan setup awal perjalanan market jarak jauh ya. Kenapa jarak jauh? Karena dia tidak punya TP wajib seperti Extreme. Yang kedua, setup yang memvalidkan Extreme ya. Yang ketiga, menunjukkan hilangnya kekuatan market. MHV akan valid setelah terdapat candle arah. Oke, ini berkenaan dengan definisi market hilang volume. Kemudian ciri-ciri dari MHV. Yang pertama, candle close tidak boleh melepasi top atau low BB. Yang kedua, mesti ada reverse candle karena reverse candle mematikan perjalanan. Kemudian marking pada body candle. Yang ketiga, retest candle. Ini adalah untuk entry di MHV di MA5 atau volume tertinggi atau terendah semasa, dan dia mesti berlaku selepas Extreme ya. Nah, di sini ada catatan, sekiranya candle close tidak melepasi top atau low BB selepas adanya re-entry yang pertama, selepas MHV ada candlestick arah, kemudian akan ada re-entry, dan selepas re-entry tidak ada momentum, wajib TP ya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian ini ada jenis-jenis MHV ya. Dia ada 4 bentuk. Ya, di sini ada Extreme, tipe wajib, MHV. Ini MHV-nya lebih rendah daripada Extreme. Yang kedua, Extreme dan MHV-nya hampir setara. Yang ketiga, Extreme, MHV-nya lebih tinggi daripada Extreme. Kemudian yang kedua ini ya, Extreme, tipe wajib, dan MHV ini double top. Kemudian ada Extreme, MHV, ya, Extreme, tipe wajib, MHV, kemudian MHV lagi bisa disebut dengan triple top ya. Oke, sekarang kita akan melihat kepada chart ya, dan mungkin kalau lihat di chart ya versi Mimin ya. Kalau teman-teman mau lihat versi official, teman-teman bisa lihat contohnya di sini ya. Mimin akan bahas, tapi di sini tidak ada cara memvalidkan MHV dengan multiple time frame ya. Jadi kalau Mimin ya, kita akan mencari dan akan kita usahakan lebih detail untuk pemahaman teman-teman ya. Oke, di sini Mimin buka chart gold ya. Mimin kasih contoh chart gold. Kenapa gold? Karena gold banyak difavoritkan oleh para trader ya. Oke, seperti yang sudah kita baca berkenaan dengan MHV, ciri-cirinya ya. Sekarang kita praktekkan yang mana MHV ya. Oke, di sini yang ingin Mimin tunjukkan mungkin ada beberapa versi MHV. Yang mana MHV jarak panjang berpunca dari mana? Yang mana MHV jangka pendek itu dari mana ya. Oke, di sini Mimin akan tunjukkan karena di ciri-cirinya disebutkan MHV merupakan awal perjalanan market jarak jauh ya. Jadi Mimin akan menunjukkan yang jarak jauh terlebih dahulu ya. Kemudian ingat ciri-ciri yang kedua, dia berlaku setelah Extreme ya. Ini Mimin akan tunjukkan yang jarak jauh. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada Extreme ya. Yang mana ada reverse, ada retest, dan MA keluar BB ya. Yang kedua ada TP wajib di MA5, M10 atau maksimal mid BB. Kemudian di sini ada market
hilang volume. Ya. Inilah MHV buy. Oke, Mimin tandain ya. MHV. Oke. Bagaimana cara memvalidkan MHV? Dan ini adalah perjalanan jarak jauh seperti di nota ya. Nah, kenapa ini bisa jarak jauh nanti kita bahas. Sekarang kita fokus cara memvalidkan MHV ya. Jangan lupa ciri-cirinya. Pertama, dia berlaku setelah ekstrim. Yang kedua, adanya reverse candle, namun di sini tidak ada candle retest ya. Jadi walaupun ini tidak ada candle retest, ini tetap masuk ciri-ciri MHV ya, karena dia tidak dilanjutkan penerusan. Nah, pertanyaan bagaimana cara memvalidkan MHV ini ya? Bagaimana cara memvalidkan MHV supaya di sini juga cara memvalidkan ekstrim ya. Jadi MHV itu adalah setup yang memvalidkan ekstrim. Jadi caranya gampang. Bila di H4 di sini H4 adalah market hilang volume, maka di H1 mesti ekstrim. Sekarang kita cari apakah benar dia ekstrim. Dan ternyata dia benar. Dia adalah ekstrim ya. Inilah setup yang memvalidkan MHV. Min ekstrim juga tidak ada retest candle, nggak apa-apa. Apabila di H4 ada MHV sebagai time frame 1, time frame 2 mesti ada yang namanya ekstrim. Nah, bagaimana cara memvalidkan ekstrim lagi di time frame H1? Di time frame ketiga atau M15 mesti ada ekstrim, TP wajib, dan MHV. Sekarang kita lihat kepada M15, adakah dia memberikan sinyal dan setup yang lengkap? Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada ekstrim, TP wajib, ekstrim. Di sini berlaku double ekstrim. Nah, di sini teman-teman bisa mungkin sedikit ada bayangan cara memvalidkan MHV itu. Di time frame kedua mesti adanya ekstrim. Apabila di time frame kedua ekstrim, di time frame ketiga mesti ada ekstrim, TP wajib, MHV, ataupun double ekstrim ataupun triple ekstrim. Itu di time frame ketiga ya. Sampai di sini paham ya. Dan yang ingin Mimin tunjukkan, ini adalah MHV perjalanannya jarak jauh. Kenapa? Karena punca daripada MHV ini ada pada re-entry weekly. Ya, ini adalah re-entry weekly. Dan apabila re-entry weekly kita turunkan kepada daily, daily mesti ada ekstrim. Teman-teman bisa lihat ini adalah ekstrim, yang mana reverse candle, retest candle, dan di sini juga salah satu setup advance karena ekstrim bersama EMA 50. Ya, ini adalah ekstrim. Ingat, apabila di time frame kedua ekstrim, time frame ketiga mesti ada ekstrim, TP wajib, MHV. Itu cara memvalidkan ekstrim. Nah, sekarang kalau melihat kepada time frame 3 di H4-nya itu adalah lengkap. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini ada ekstrim, ada TP wajib, dan di sini MHV. Nah, kalau kita ambil punca daripada weekly, H4 adalah time frame ketiga. Dan ini kalau dibahas dalam BBMA code disebut dengan BBMA code RIM. Yang mana time frame weekly adalah re-entry buy, time frame daily adalah extreme, time frame H4 adalah extreme, TP wajib, MHV. Nah, begitulah kenapa MHV ini bisa dikatakan setup perjalanan jarak jauh. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat, Min di sini juga ada MHV. Nah, di sini kita bahas juga. Min di sini juga ada MHV. Kenapa MHV? Karena ini ada ekstrim, ada TP wajib. Lalu ini adalah MHV zone Min. Bagaimana cara memvalidkan MHV ini? Dan apa punca dari time frame atas? Nah, sekarang kita hanya berfokus kepada cara memvalidkan MHV. Jadi kita belum bahas tentang
re-entry. Ekstrim sudah pernah kita bahas. Nah, apabila kita ingin MHV ini valid, ya, di time frame kedua mesti ada ekstrim. Sekarang kita lihat time frame kedua, adakah dia punya ekstrim? Nah, teman-teman bisa lihat di area sini ada reverse, ada retest, dan ini adalah ekstrim berpunca daripada H4 MHV. Ekstrim yang datang daripada MHV tidak perlu TP wajib. Paham ya? Kemudian bagaimana cara kita memvalidkan ekstrim daripada H1 ini? M15 mesti ada apa? Ada ekstrim, ada TP wajib, ada MHV, baru dia naik. Ataupun di time frame ketiga ada ekstrim, ada TP wajib, ada double ekstrim. Ya. Jadi bisa jadi ekstrim tipe wajib MHV, bisa jadi ekstrim tipe wajib ekstrim, bisa jadi triple ekstrim juga. Ya. Nah, sekarang kita lihat daripada time frame ketiga ekstrim dari H1 ini. Kita cari. Nah, di sini terjadi triple ekstrim. Ya. Di sini ada ekstrim buy, ada ekstrim buy yang belum dimatikan oleh ekstrim sell, maka di sini berlaku triple ekstrim. Dan triple ekstrim di sini adalah MHV di H4. Ya, inilah MHV di H4. Contoh lagi, min, tapi MHV ini kan tidak jarak jauh. Nah, ini puncanya bukan daripada re-entry, ya. Dia bukan punca daripada re-entry. Dia di sini lebih ke CSK dan re-entry sell pada H1. Namun kita belum bahas sedetail itu. Kita hanya bahas cara memvalidkan MHV. Jadi Mimin hanya menunjukkan secara kasar. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan, ya. Oke. Mungkin untuk lebih detail teman-teman bisa mengikuti kelas Cikgu Om Ali, ya. Jadi Mimin hanya memberikan secara kasar, ya. Untuk secara detail teman-teman bisa dapatkan juga apabila teman-teman rajin mempraktek dan mengkaji. Nah, di sini juga ingin menunjukkan di sini ada ekstrim dan kemudian di sini ada TP wajib, lalu ada market hilang volume atau MHV, ya. Oke, seperti yang sudah kita bahas bagaimana cara memvalidkan ekstrim dan MHV ini. Pertama, di H1 itu mesti ada ekstrim, ya. Oke, untuk membuktikannya kita turunkan kepada time frame H1 dan di situ kita akan melihat ekstrim yang memvalidkan MHV time frame H4 ini, ya. Dan di sini teman-teman bisa melihat di sini yang pertama terjadi ekstrim, kemudian ada double ekstrim dan triple ekstrim pas di area MHV-nya time frame H4. Dan ekstrim yang di sini tidak perlu TP wajib karena dia berpunca daripada MHV di H4, ya. Berbeda di ekstrim pertama ada TP wajib, ekstrim kedua juga ada TP wajib, ya. Sementara ekstrim yang ketiga ini berpunca daripada MHV, dia destinasinya ke lobby B, ya, dan dia tidak perlu TP wajib. Namun untuk memvalidkan ekstrim pada time frame H1 ini M15 masih berlaku ekstrim TP wajib MHV, ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Nah, kita bisa cek di M15 untuk memvalidkan ekstrim pada satu time frame itu. Di time frame ketiganya mesti berlaku ekstrim MHV ekstrim TP wajib dan MHV, dan ini adalah length of MHV-nya, ya. Nah, begitulah cara memvalidkan ekstrim dan cara memvalidkan MHV, ya. Semoga teman-teman paham, ya, daripada cara memvalidkan MHV ini, ya. Oke, ya, semoga clear dan bisa dipahami oleh teman-teman semua, ya. Namun MHV ini adalah MHV retracement, dia tidak berlaku perjalanan jarak jauh karena dia melawan tren, ya. Dia bukan berpunca dari re-entry time frame besar, ya. Oke, di sini Mimin contohkan satu lagi, ya, dari MHV yang retracement, dan di sini teman-teman bisa lihat ada ekstrim, kemudian ada TP wajib,
dan lalu dia berlaku MHV ya. Ini juga MHV kategori retracement, dia destinasinya ke lobby B ya. Dan seperti biasa ya, untuk memvalidkan MHV ini kita perlu turunkan ke satu timeframe bawahnya, dan di bawahnya mesti berlaku extreme ya. Apabila di sini MHV sell, maka di bawahnya harus MHV sell ya. Dan ini MHV yang jangka pendek karena dia MHV yang lawan tren ataupun MHV keadaan retracement ya. Dia tidak berpunca dari re-entry time frame atasnya. Ya, oke, kita fokus cara memvalidkan MHV. Ya, di sini kita tandai area MHV-nya. Kemudian kita turunkan time frame H1. Dia mesti berlaku ekstrim ya. Baik dia berlaku dari double ekstrim ataupun triple ekstrim, dan di sini teman-teman bisa lihat dia berlaku ekstrim. Bagaimana cara memvalidkan ekstrim? Maka M15 mesti berlaku ekstrim TP wajib MHV, dan H1 ini adalah ekstrim yang tidak perlu TP wajib karena dia berpunca daripada MHV di time frame H4 ya. Oke, untuk memvalidkan ekstrim di H1 kita turunkan ke time frame M15. Dia mesti berlaku ekstrim TP wajib MHV ataupun double ekstrim ataupun triple ekstrim ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat di sini berlaku triple extreme, tetapi triple extreme pernah dilawan oleh extreme buy, jadinya dia extreme kembali, dan extreme itu berpunca daripada MHV. Nah ya, itu dia cara memvalidkan MHV di time frame 4 sampai ke time frame H1 ataupun sampai ke time frame ketiga. Jadi di video ini kita sudah mendapatkan cara memvalidkan MHV. Di balik cara memvalidkan MHV, kita juga sudah belajar cara memvalidkan ekstrim ya. Dan ekstrim yang jarak jauh mesti berpunca daripada re-entry di time frame besar ya. Semoga bisa jelas dan teman-teman bisa menerima ya. Oke, di sini Mimin tunjukkan MHV yang jarak jauh yang follow trend ya. Teman-teman bisa lihat di time frame daily ini ada ekstrim, TP wajib, dan MHV ya. Dan setup MHV ini perjalanannya jauh. Kenapa? Karena dia MHV yang berpunca daripada re-entry ya. Di sini kalau kita tandai, maka kita akan menemukan punca daripada MHV tersebut adalah re-entry daripada weekly ya. Sehingga dia adalah setup yang jarak jauh seperti yang sudah kita baca pada nota ataupun PDF yang ofisialnya ya. Dan seperti yang sudah kita bahas, cara memvalidkan MHV ini di H4 mesti berlaku ekstrim ya. Karena di H4 adalah time frame kedua kalau berpunca daripada MHV. Jadi dia harus berlaku ekstrim. Apabila di H4 sudah berlaku ekstrim, artinya MHV di time frame daily sudahlah valid. Dan begitu juga seterusnya, apabila di time frame H4 berlaku ekstrim, cara memvalidkan ekstrim di time frame H1 mesti berlaku ekstrim TP wajib MHV ya. Oke, di sini kita lihat, di sini ada ekstrim ya. Di sini ada ekstrim saja, tetapi di belakangnya sudah berlaku beberapa kali ekstrim yang belum dimatikan. Ya, itulah kenapa MHV ini berlaku penurunan jarak jauh, karena dia di puncanya adalah re-entry. Oke, clear ya. Oke, di sini Mimin tunjukkan satu lagi MHV yang jarak jauh ya. Sini ada ekstrim, TP wajib, dan MHV. Seperti sebelumnya juga, MHV ini penurunannya jarak jauh karena di time frame atasnya adalah re-entry. Re-entry dari mana? Re-entry daripada CSAK weekly. Oke, untuk memvalidkan MHV ini, cara kita tanda dia akan valid dan sudah valid. Time frame daripada di bawahnya mesti berlaku ekstrim ya. Kita tandai MHV ini, turunkan ke time frame 4.
kita cari di sini mesti berlaku ekstrim. Ada reverse, ada redash. Dan ekstrim itu berpunca daripada hari entry weekly. Jadi itu adalah RIM, kodenya RIM ya. Tetapi untuk mendetailkan lagi, kita bisa turunkan ke time frame bawahnya lagi untuk validasi lebih kecil ya. Oke, itu dia cara memvalidkan ekstrim, cara memvalidkan MAV. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan ya bisa menambah ilmunya. Oke, cukup sekian. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan salam profit.